Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu dan berjumpa kembali bersama Abu Kurdi di dalam pembelajaran jarak jauh pendidikan agama Islam. Anak-anakku yang soleh dan yang soleha, mari kita memohon berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita harapkan dan yang kita cita-citakan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan di dalam belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita harapkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kehidupan kita menjadi lebih baik ke depannya. Anak-anakku yang soleh dan yang soleha, adapun pembelajaran materi kali ini adalah pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 2, pelajaran ke-11. Ayo kita sholat. Adapun subtemanya adalah bacaan sholat. Perhatikan subtema materi kita kali ini, yaitu tentang bacaan sholat. Anak-anakku yang soleh dan yang soleha, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, agar peserta didik mampu menjalankan sholat dan menyebutkan pengertian sholat, serta menunjukkan sikap disiplin dengan benar. Adapun selanjutnya, tujuan pembelajaran kita adalah agar peserta didik mampu menyebutkan hukum melaksanakan sholat dan urutan tata cara sholat dengan tepat. Demikianlah tujuan pembelajaran kita kali ini. Semoga kita dapat memahaminya sehingga sholat kita menjadi lebih baik. Anak-anakku yang soleh dan yang soleha, subtema materi pembelajaran kita kali ini adalah tentang bacaan sholat. Tetapi kita harus lebih dulu mengerti apa tuh makna sholat. Sholat adalah segala perkataan dan segala perbuatan yang diawali takbir dan diakhiri salam. Ingat, sholat diawali dengan takbir, yaitu pembacaan lafaz Allahu Akbar ketika kita sedang berdiri dan mengangkat kedua tangan. Dan sholat itu diakhiri dengan salam, yaitu pengucapan lafaz Assalamualaikum warahmatullah ketika kita menengok ke kanan. Demikianlah pengertian tentang sholat. Anak-anakku yang soleh dan yang soleha, sholat adalah bentuk bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dan senantiasa untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat adalah merupakan bukti taat bagi orang-orang yang beriman. Tuh, jadi kalau kita menjadi orang yang beriman, bukti taat kita adalah sholat, menjalani perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan gambar-gambar ini. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai orang-orang yang mendirikan sholat. Mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mendirikan sholat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kita pahala. Agar sholatmu benar, kita harus belajar bagaimana tata cara sholat. Karena ibadah sholat adalah ibadah yang pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholatnya. Dan sholat juga merupakan tiangnya agama. Barang siapa mendirikan sholat, berarti orang tersebut mendirikan agamanya. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, ingat tuh, sholat adalah ibadah yang pertama kali ditanya nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Mari kita rapikan bagaimana tata cara sholat kita. Kalau sholat kita baik, insya Allah segala amalia yang lainnya pun akan menjadi baik. Dan ingat juga, sholat adalah tiangnya agama. Barang siapa mendirikan sholat, berarti mendirikan agamanya. Tentu sebaliknya, barang siapa meninggalkan sholat, dikhawatirkan nanti meninggalkan agamanya. Mari kita semangat dalam sholat. Kita harus taat.
Amin ya robbal alamin. Agar kita hidupnya selamat dunia dan di akhirat. Dan insya Allah mendapat nikmat. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan yang soleha, ayo kita menyanyi. Judul lagunya, yuk kita sholat. Nada lagunya, anak kambing saya. Biar tambah semangat kita belajarnya ya. Ayo sama-sama Abu Kurdi kita bernyanyi. Yuk kita sholat, sholat tepat waktu. Sholat tepat waktu, pasti kita setuju. Yuk kita sholat, sholat berjamaah. Sholat berjamaah, banyaklah pahalanya. Yuk kita sholat, hei hei. Yuk kita sholat, hei hei. Yuk kita sholat, jangan sampai terlambat. Yuk kita sholat, hei hei. Yuk kita sholat, hei hei. Yuk kita sholat, jangan sampai terlambat. Bisa kan nyanyi seperti ini? Iya, biar tambah semangat, ya kan? Iya. Anak-anakku yang soleh dan yang soleha, sebelum kita melakukan ibadah, kita harus mendahulukannya dengan niat. Tentunya kita harus memahami apa artinya itu niat. Niat adalah menyengaja sesuatu, dibarengi dengan melakukan perbuatan. Berniat sholat adanya di dalam hati, hendak mendirikan sholat, menjelang takbiratul ihram, yaitu ketika kita melafazkan Allahu Akbar. Ketika kita membaca lafaz niat, hati kita menerjemahkan apa yang kita baca. Karena lafaz niat adalah sunnah, tetapi tempatnya niat adanya di dalam hati. Anak-anakku yang soleh dan yang soleha, adapun bacaan lafaz niat sholat adalah sebagai berikut. Yang pertama, lafaz niat sholat zuhur. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Nah, bacaan ini bila kita menjadi seorang makmum. Apabila kita menjadi seorang imam, kata-kata makmuman kita ganti dengan kata-kata imaman. Seperti usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Adapun lafaz niat sholat asar adalah sebagai berikut ini. Usolli fardhal asri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Nah, itu bila kita menjadi seorang makmum. Tetapi bila kita menjadi seorang imam, tinggal kita ganti kata-kata makmuman dengan kata-kata imaman. Seperti usolli fardhal ashri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Nah, tolong dihafal tuh perbedaan menjadi seorang makmum dengan menjadi seorang imam. Bila menjadi seorang imam, usolli fardhal asri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Tolong diingat dan dicatat. Adapun lafaz niat sholat maghrib adalah sebagai berikut ini. Usolli fardhal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Dan bila menjadi seorang imam, tinggal kita ganti lagi kata-kata makmuman. Seperti usolli fardhal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal kiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Dan begitu pun niat sholat isya, lafaznya seperti ini. Usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Begitu juga bila menjadi seorang imam. Usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Nah, bacaannya seperti itu. Kata-kata makmuman tinggal kita ganti dengan kata-kata imaman. Adapun lafaz niat sholat subuh adalah sebagai berikut ini. Usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Nah, bila menjadi seorang imam, kita ganti lagi kata-kata makmuman.
dengan kata-kata imaman seperti usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Nah, tolong dihafal bacaan lapas niat-niat sholat ini agar sholat kita biar tambah rapi. Karena apabila sholatnya baik, insya Allah amalan yang lainnya pun akan menjadi baik. Tolong diingat dan dicatat bahwa niat itu tempatnya ada di dalam hati. Adapun lapas niat yang tadi kita hafal dan kita baca bersama-sama itu adalah hukumnya sunnah. Sekalipun sunnah, pahalanya sungguh sangat luar biasa. Tolong dihafal bacaan niat sholat ini. Semoga kita dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala anak-anak yang cerdas dalam ilmu agama dan anak-anak yang soleh dan yang soleha, yang senantiasa menjalani perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah meninggalkan sholatnya. Adapun kesimpulan materi pembelajaran kita kali ini adalah sebagai berikut. Sholat adalah secara bahasa artinya doa. Adapun secara istilah, sholat itu adalah segala perkataan dan segala perbuatan yang diawali takbiratul ihram, yaitu lafaz Allahu Akbar, dan diakhiri salam, yaitu lafaz Assalamualaikum. Sholat juga merupakan rukun Islam yang kedua, dan sholat adalah perbuatan yang akan ditanya pertama kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kesimpulan materi pembelajaran kita kali ini. Semoga kita dapat memahaminya. Anak-anakku yang soleh dan yang soleha, demikianlah materi pembelajaran kita kali ini. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa bersama, yaitu membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat, yang membawa kebaikan buat kita. Tentunya Abu Kurdi mohon undur diri. Semoga kita dapat bertemu dan berjumpa kembali di dalam materi pembelajaran selanjutnya. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.